Masih di Gotra Sawala SMTP. Masih bersama Pak Erwi dari Sekretaris Komisi A DPRD Sumedang. Maka Pak, dilanjut yang tadi kaitannya dengan dua wabub itu. Iya, menurut pemikiran kami ya, seperti yang kita sampaikan pertimbangan tertulis kepada Saudara Bupati, tadi latar belakang kita dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, kapasitas fiskal kita, itu kita rasa bahwa satu wakil bupati sudah cukup, gitu ya, sudah cukup gitu. Jadi kita merasa dan kita sudah sampaikan itu secara tulis. Karena kita tidak diminta gitu ya. Karena kita tidak diminta, karena kita tidak diajak berbicara masalah ini, tapi sebagai tanggung jawab moral kita gitu ya. Karena setelah Saudara Bupati kita ketahui sudah mengajukan dua, lalu kita kirimkan satu pertimbangan tertulis kepada Saudara Bupati bahwa satu wabub saja sudah cukup gitu. Nanti dipakai atau tidak, itu urusan Saudara Bupati nanti kan pertimbangannya gitu. Jadi ini hanya masalah masalah komunikasi yang agak kurang dibangun oleh Saudara Bupati gitu ya, sehingga saya khawatir gitu keputusan Saudara Bupati memilih dua wabub, menunjuk dua wabub itu juga kurang komprehensif kajiannya begitu. Ya kan, apalagi di awal dulu Saudara Bupati mengatakan bahwa hanya akan menunjuk satu wakil bupati dengan alasan efisiensi anggaran. Ternyata kenyataannya dua begitu. Itu yang kita pertanyakan gitu ya. Ada inkonsistensi dari Saudara Bupati dalam hal ini begitu. Itu yang sebetulnya yang kita kita kritisi ya, sekali lagi tanpa ingin merusak hak prerogatif dari Saudara Bupati. Memang sebenarnya tidak melanggar undang-undang yang memang itu bisa ya Bu ya, Bupati memilih dua wabub. Tapi untuk masyarakat sendiri agak sedikit janggal, selaku saya mewakili masyarakat juga Sumedang mempunyai dua wakil bupati. Agak gimana gitu Bu kedengarannya? Tanggapannya Bu dari Ibu gimana? Jika dari sisi pemberlakuan sebuah ketentuan, saya rasa cukup wajar. Kemudian masyarakat agak terkaget-kaget. Karena ini baru pertama kali. Sebelumnya Bu di kabupaten lain pernah ada tidak Bu yang dua wabub itu? Belum ada. Belum ada. Nanti Sumedang buat rekor baru. Ya, Sumedang yang pertama. Jadi saya wajar jika masyarakat Sumedang juga agak kaget. Kok dua? Tapi yang memang secara yuridis sekali lagi ini tidak melanggar. Hanya barangkali sebagai pembentuk kebijakan, sebagai pembuat kebijakan, Bupati barangkali ada alangkah baiknya lebih memenuhi lagi dua unsur selain berlandaskan ketentuan yuridis, juga ada aspek politis dan filosofi yang harus dipenuhi barangkali itu. Iya, dari sisi LSM, biasanya LSM lebih peka menanggapi ini Pak, kebijakannya bagaimana? Kalau kami LSM dari masyarakat, biasanya mewakili perasaan masyarakat. Kalau kami justru menilai kebijakan Bupati ini seperti fenomena kebijakan oplosan, saya bilang gitu. Oplosan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena beberapa kebijakannya akhir-akhir ini sangat terlihat begitu sensasional. Yang terdekat kemarin adalah SOTK yang mencapai 1.000 lebih dari pejabat. Itu juga termasuk sensasional. Karena apa? Yang rencana pengukuhan sekda, rencana pelantikan sekaligus pelantikan wakil bupati itu kan. Nah, kami sekarang menginginkan sebenarnya melalui jalur kami resmi suara rakyat Dewan, setidaknya lebih agresif lah, tanda kutip ya, agresif dalam artian di Dewan ini kan ada beberapa hak yang dimiliki oleh Dewan, dan kami pikir sampai sekarang belum pernah digunakan untuk itu. Hak bertanya, hak interpelasi, banyak kan hak itu yang seperti dihafal di sekolah-sekolah itu juga ya. Kami pikir anggota Dewan lebih tahu lah. Nah, untuk itu kepekaan ini kami menginginkan di ranah-ranah perwakilan kita ini yang bisa mengeksekusi dalam arti menanyakan bagaimana, karena sampai detik ini pun kita masyarakat juga masih terbingung, karena Bupati sendiri belum bicara. Satu itu. Kedua, kami juga menyoroti usulan kalau tidak salah pada Desember 2014. Hal ini karena usulan itu
muncul, dua nama yang terakhir yang beredar itu muncul, ada Perpres nomor 1 2014 yang ditetapkan tanggal 1 Desember 2014. Artinya waktu itu paling lambat 15 hari Ya. untuk dapat diusulkan wakil bupati yang tersebut tadi, bisa 1 bisa 2. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hal itu memenuhi unsur atau sekarang justru akan ditolak? Karena kalau melihat nanti coba bisa di itu ranah dewan ya, bisa menanyakan ke bagian apa, Adpom atau apa, apakah ini penyampaian itu telat? Kalau penyampaian ini telat juga, artinya akan ditolak di Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk pembicaraan 2 atau 1 pun wakil bupati ini tidak akan terjadi. Karena dianggap cacat hukum karena telat ini. Belum syarat-syarat lainnya yang memenuhi pengusulan. Karena apa? Sekali lagi, Bupati Adi Irawan belum bicara apapun sampai sekarang. Tapi untuk informasi yang otentik itu memang juga sudah ada. Ini yang selalu saya sampaikan, bahwa kebijakan Bupati miskomunikasi dengan warga Sumedang. Ya itu oplosan, fenomena. Tiba-tiba muncul, rame, mengagetkan seluruh masyarakat itu. Enggak Pak, ditanggapi langsung. Kaitannya tadi dengan hak-hak dari Dewan. Iya. Sebetulnya dari sisi ya tadi bahwa Dewan punya beberapa hak bertanya, angket dan sebagainya. Itu kita bisa gunakan manakala ketika ada kebijakan bupati atau pemerintah daerah, bupati dalam hal ini dirasa kita menyalahi perundang-undangan yang lebih tinggi misalkan, ataupun juga sudah menyimpang ataupun ada ketidakpercayaan misalkan dari masyarakat. Nah, jadi saya pikir sah-sah saja dan bisa saja seperti itu. Cuman masalahnya memang harus rasional dan tentunya juga konstitusional gitu. Alasan kita mengajukan hak angket hak interpelasi juga seperti apa. Nah, apakah ranah 1 atau 2 gitu kan? Itu sebuah kebijakan yang dibuat bupati kan gitu. Apakah itu menyalahi aturan gitu, ataukah itu misalkan ada hal-hal yang apakah itu PP, undang-undang ataupun apa yang dilanggar, ataupun perda misalkan yang kita dilanggar, itu kan bisa seperti itu. Jadi saya pikir memang wacana seperti itu ada ya mengemuka. Cuman masalahnya apakah itu bisa kita angkat dilanjutkan, karena tidak mudah ya, karena interpelasi itu juga harus minimal ada 7 orang dari dua praksi yang berbeda untuk sebagai penggagas interpelasi tentang wabub ini misalkan. Tapi saya pikir terlalu dini ya kan untuk bicara ini, karena kita lihat dulu lah. Karena ya tadi sebetulnya kita DPRD dalam posisi menunggu keputusan dari Kemendagri seperti apa sebetulnya. Betul tadi bahwa kalau kita sudah hitung interval waktu sekarang yang sudah harusnya kan 15 hari ya, saudara bupati itu diberikan waktu untuk mengajukan setelah diundangkannya PP ini gitu ya. Kemudian sudah berlangsung, kemudian sekarang sudah tahap sampai sekarang belum ya Pak ya? Belum. Kalau hitung-hitungan kita itu kan sebetulnya kita bisa hitung, karena di gubernur itu punya waktu 4 hari ya. Kemudian diajukan ke Kemendagri juga kalau tidak 4 hari. Jadi sekarang kalau tidak salah sudah lebih dari 14 hari. Kira-kira, seharusnya begitu. Itu tindakan sudah ada konkret Pak untuk menindaklanjuti yang telat itu bagaimana seharusnya? Jangan dijawab dulu Pak ya, kita jeda dulu. Terus nanti akan kita tunggu jawabannya. Tindakan konkret yang dari Bupati telat mengajukan nama itu seperti apa setelah yang lewat berikut ini.
sudah kami